Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil ayatil ukhra wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Al-Quran pertama surat Al-Fatihah ayat yang kelima, kemudian surat Az-Zariyat ayat 56. Berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Al-Quran surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Permisa yang dimuliakan, kita akan membahas tentang kepatuhan tingkat tinggi. Sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kita menyatakan di dalam ibadah solat kita sekurang-kurangnya 5 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Membuktikan bahwa ibadah didahulukan, ketaatan, kepatuhan didahulukan, baru permohonan diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi permisa di dalam surat Az-Zariyat ya, ayat 56 dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu panggilan yang terbaik yang perlu kita patuhi adalah panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Panggilan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apakah panggilan untuk haji? Apakah panggilan untuk bersedekah? Apakah panggilan untuk zikir? Apakah panggilan untuk berpuasa? Dan juga panggilan yang terbaik mendekatkan diri kepada Allah di waktu Allah memanggil untuk melaksanakan solat. Hayya 'alas shalah. Ayo dirikan solat. Ada panggilan lagi, hayya 'alal falah. Ayo raihlah kemenangan. Pemirsa yang dimuliakan, di dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 33 dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dalam ayat itu Allah menyatakan siapakah yang lebih baik perkataannya, atau perkataan siapakah yang terbaik selain dari perkataan yang mengajak kepada Allah dan mengajak beramal soleh. Di waktu dia diajak kepada Allah, di waktu dia taat kepada Allah, di waktu dia diajak patuh kepada Allah, apakah itu kepatuhan di waktu diajak untuk haji, untuk umroh, untuk puasa, untuk bersedekah, untuk membantu orang lain, atau juga ajakan untuk melaksanakan solat, lalu dia menyatakan wa qala innani minal muslimin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh, orang yang mau berserah diri kepada Allah
dalam kondisi seperti apa saja. Pemirsa yang dimuliakan, ada yang menarik pernyataan Buya Hamka, sekali waktu bisa kita kutip. Kata Buya Hamka, kalaulah hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalaulah bekerja atau hidup hanya untuk bekerja, maka kerbau di sawah pun bekerja. Maka itu sebenarnya hidup adalah untuk kepatuhan. Hidup, bekerja adalah ibadah. Maka dari itu pemirsa yang dimuliakan, pendengar dimanapun berada, bukti kepatuhan kita itu yang penting. Bahwa kita tidak peduli apa yang terjadi, apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita peroleh. Yang penting kita taat, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Nuh juga tidak tahu. Di waktu diperintah untuk membuat perahu, apa yang akan terjadi, bagaimana caranya Allah menyelamatkan, tapi Nabi Nuh hanya patuh saja kepada Allah. Nabi Ibrahim juga tidak tahu kalau Ismail akan diganti dengan domba, dengan kibas. Tetapi di waktu beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau hanya patuh saja. Nabi Musa juga tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu beliau memukulkan, diperintah oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Tidak tahu Nabi Musa bahwa laut akan terbelah, tetapi Nabi Musa hanya patuh saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan, saya ingin mengkisahkan sedikit. Ada seorang teman saya, namanya Pak Mamat, seorang mu'alaf. Seorang mu'alaf, orang India, dulu Islamnya di Malaysia. Beliau bercerita bagaimana dia masuk Islam gitu. Dulunya dia bekerja dengan seorang, itu membersihkan ikan tuna. Setelah dia masuk Islam, dia diejek, dicemooh oleh majikannya sampai sambil bersenda gurau. Di waktu dia pulang sholat di masjid, apa kata majikannya? Kamu kalau berhenti menyembah Tuhanmu, berapa saya bayar? Apa dia jawab? Bos, biarkan saja saya bekerja. Dan biarkan saya menyembah Tuhan yang saya yakini. Satu kali dia pulang, akhirnya diejek, sampai dihina Tuhannya. Kalau kamu mau berhenti menyembah Tuhanmu, saya akan beri kamu gaji yang besar. Akhirnya dia marah, dia sampaikan kepada majikannya, biar saya berhenti bekerja daripada saya berhenti menyembah Tuhan saya. Biar dia berhenti mendapatkan penghasilan, mendapatkan gaji, daripada dia berhenti untuk menyembah Tuhannya. Ini kekuatan iman, kekuatan kepatuhan. Kalau kita hari ini banyak yang sudah lama jadi orang Islam, malahan tidak mau menyembah Tuhannya yang sudah dia akui, dia imani, dia tidak mau menyembah Allah. Ya. Malahan ada orang yang mu'alaf, biar dia berhenti bekerja, tidak mendapatkan gaji, daripada dia berhenti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kepatuhan. Ya, kepatuhan itu adalah buah sebenarnya dari iman, dari Islam yang dia miliki. Maka itu yang menyisip di dalam dirinya bahwa tidak ada yang dia taati kecuali hanya Allah. Pemirsa yang dimuliakan, kepatuhan yang paling besar adalah ibadah sholat. Maka itu dalam rukun Islam, setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita buktikan syahadat kita itu dengan melaksanakan ibadah sholat. Ibadah yang paling utama dalam kehidupan kita adalah sholat.
wala zikrullahi akbar. Tidak ada lagi ibadah yang lebih besar, zikir yang lebih besar dibandingkan dengan sholat. Maka itu zikir yang paling utama adalah sholat, dan sholat itu adalah zikir yang paling besar. Terutama lagi jika Allah Subhanahu wa taala kita ingat di dalam sholat kita. Dan Allah juga mengingat kita di waktu kita sedang sholat. Maka itu jangan dipalingkan kita oleh makhluk-makhluk, oleh setan, oleh apa saja di waktu kita sedang sholat. Jangan dipalingkan dengan ingatan-ingatan yang lain, tetapi kita fokus, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan, pendengar dimanapun berada, malahan ada satu tempat, satu kondisi di dalam sholat itu adalah suatu yang luar biasa sebenarnya. Yaitu di waktu kita dalam keadaan bersujud kepada Allah. Di waktu kita sedang tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, hadis ini dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidu fa aksiru du'a. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Khaliknya, atau waktu yang paling dekat antara kita dengan Allah adalah di waktu kita sujud. Maka itu pada waktu sujud itu perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tentu doa-doa yang sudah diajarkan dalam sholat. Pemirsa yang dimuliakan, maka dari itu sebenarnya memang waktu yang terbaik dalam kehidupan kita, ketaatan dan kepatuhan itu adalah di waktu kita sujud, di waktu kita tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, di dalam sebuah hadis ini adalah muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, menyatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'atil a'zam. Kata Ibnu Abbas, sekali waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk sujud di atas 7 tulang. Wa asyaraha biyadihi ilal anfih wal yadaini wa rukbataini wa atrafi qadamain. Muttafaqun alaih. Lalu beliau mengisyaratkan 7 tulang itu adalah dahi, kening sampai hidung, kemudian kedua tangan kita tempelkan di lantai, kemudian kedua lutut dan kedua kaki kita. Maka itu di waktu kita sujud, kaki kita itu berdiri karena dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 7 anggota tubuh kita yang tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu itulah sebenarnya waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu fa'aksiru doa. Maka perbanyaklah berdoa pada waktu sujud itu. Maka itu kepala, mata yang selama ini terbelalak melihat dunia yang luas ini, hidung yang kita gunakan, mulut, telinga, otak kita sungkurkan kepada Allah. Permisa pendengar yang dimuliakan, nilai manusia itu adalah di otaknya. Apakah dia seorang profesor, apakah dia seorang doktor, apakah seorang insinyur, apakah dia pejabat, maka sesungguhnya itu yang disungkurkannya kepada Allah. Kepalanya sudah sama dengan ampuh kakinya, maka sebenarnya dia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka kedua tangannya tersungkur kepada Allah. Kedua lututnya sujud kepada Allah. Dan kedua kakinya dia tersungkur kepada Allah. Pada waktu itu tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Maka perbanyaklah berdoa pada waktu sujud. Pemirsa yang dimuliakan, sekali waktu ada seorang sahabat Nabi yang selalu membantu beliau dalam kehidupan. Lalu Nabi menawarkan suatu hadiah kepada sahabat ini. Karena sudah sering membantu beliau, silakan minta hadiah apa yang kamu mau. Sahabat ini tidak meminta harta, tidak meminta jabatan, tidak meminta yang sifatnya urusan dunia. Tapi sahabat ini meminta, ya Rasulullah, jadikanlah aku temanmu di surga. Nabi terkejut. Kenapa dia tidak meminta jabatan, tidak meminta dunia, tidak meminta hadiah yang urusan dunia, tapi meminta, ya Rasulullah, jadikanlah aku temanmu nanti di surga. Maka Nabi mewasiatkan, kalau engkau ingin menjadi temanku di surga, maka bantulah aku untuk memperbanyak sujud. Sujud di sini para ulama menjelaskan bahwa adalah perbanyaklah ibadah-ibadah salat sunat. Artinya salat wajib yang kita lakukan dan tambah dengan salat sunat sehingga sujud kita kepada Allah lebih banyak dan kita berdoa dalam sujud tentu doanya pun lebih banyak. Maka itu puncak kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah adalah di waktu kita sedang sujud. Maka itu jangan sia-siakan amal ibadah kita, kepatuhan-kepatuhan kita kepada Allah. Pertama, dengan tidak ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas sujud kepada Allah, kalau kita tidak ikhlas sholat kepada Allah, jika kita tidak ikhlas dalam berpuasa, tidak ikhlas dalam beribadah-ibadah yang lain, maka kepatuhan, ketundukan kita itu menjadi sia-sia. Yang kedua, harus jelas bagi kita apa perjuangan, apa tujuan kita dalam hidup dan kehidupan ini. Tidak ada tujuan hidup kita kecuali hanya mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya sujud kita bermakna, salat kita bermakna, puasa kita bermakna, maka tambahlah ilmu, tambahlah pengetahuan kita, karena ilmu tanpa amal itu adalah sia-sia, dan amal tanpa ilmu pun menjadi sia-sia. Maka itu ilmu dan amal tentu akan membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengamalkan. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.